Dan kemarin malam saya mendapat rekaman ya dari salah satu ojek online yang membuat saya juga sampai hati saya menangis gitu. Wah, mereka itu sampai nangis karena sudah tidak ada penghasilan seperti biasanya. Si ojek online itu berangkat dari rumah itu tidak makan, dan dia tahu anak istri di rumah pagi itu belum makan. Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Gimana pendapat Bapak? Kalau kita bicara Jakarta sampai di lockdown, menurut hemat saya tidak mungkin Jakarta akan di lockdown. Ya, kata lockdown ini kita harus samakan persepsi dulu, jangan sampai kita gagal paham ya. Lockdown itu pertama pengertian saya ya, berarti semua rakyat harus masuk di rumah, tidak boleh keluar dari rumah. Ya itu tidak mungkin. Bagaimana caranya sekarang kalau semua di rumah kan? Tetapi kalau menurut saya solusi paling bagus memang harus di lockdown ya. Di lockdown akan mempercepat COVID-19 ini tidak menyebar ya, dan akhirnya bisa selesai. Itu memang paling benar adalah lockdown. Tapi Jakarta tidak mungkin di lockdown, ataupun juga daerah-daerah lain tidak mungkin di lockdown. Kenapa? Karena masih banyak masyarakat kita ini yang mid low, yang mereka itu mencari makan. Hari ini dia cari makan, hari ini dia kerja untuk makan hari ini. Jadi kalau sampai di lockdown, mereka di rumah itu makan apa? Yang jadi masalah sekarang ini bukan hanya COVID-19 aja. Ya, yang jadi masalah adalah perut lapar. Perut lapar ini mereka mencari uang hari ini untuk kasih makan anak istri hari ini. Jadi kalau sampai di lockdown, mereka mau makan apa? Ya mungkin orang-orang yang punya uang, orang yang punya simpanan, ya mungkin di lockdown tidak masalah ya kan, dia di rumah saja, dia ada uang, apa dia bisa beli, tinggal Gojek, Grab dan lain-lain. Tapi kalau orang yang tidak punya uang, sekarang Gojek, Grab semua ini atau ojek-ojek online ini, kalau mereka di lockdown di rumah, pertama itu makan dari mana mereka? Mereka tidak punya tabungan yang cukup. Kalau mau di lockdown sampai 1 bulan atau 2 bulan, mereka mau makan apa? Kalau sampai pemerintah memberikan mereka subsidi, sebesar apa subsidi itu? Nah, permasalahannya dananya siapa tidak untuk memberikan makan seluruh rakyat Indonesia kalau ini di lockdown? Ekonomi akan lumpuh, akan hancur itu. Nah, menurut hemat saya tidak mungkin ya Jakarta ini di lockdown. Kalau di lockdown, waduh, itu nantinya pertama ya, begitu pengumuman itu disiarkan lockdown, itu akan chaos. Chaosnya di mana? Supermarket akan dijarah dulu, itu udah pasti. Supermarket semua dijarah. Nah selanjutnya 2 hari kemudian, 3 hari kemudian itu chaos lagi nantinya. Akhirnya itu menurut hemat saya bisa nanti rakyat itu melawan dari putusan pemerintah karena kelaparan mereka itu. Nggak mungkin bisa di lockdown. Ya kecuali kalau misalnya begini, pemerintah memberikan satu kepala rumah tangga, setiap kepala rumah tangga diberikan UMR, disubsidi itu kan, sembako yang bentuknya sembako atau apapun juga, 1 bulan diberikan UMR. Misalnya ini si A, si Rudi dan keluarganya diberikan subsidi uang atau sembako sebesar UMR minimal. Nah itu semua dibayar semuanya. Nah itu bisa di lockdown. Tapi kalau tidak ada itu, bagaimana mau di lockdown? Mereka mau makan apa? Mereka lebih takut anak istrinya tidak makan daripada COVID-19. Maka daripada itu sampai hari ini untuk mereka semua di lockdown di rumah atau isolasi mandiri di rumah sulit. Kenapa? Karena mereka lebih takut anak istri tidak makan daripada COVID-19. Makanya mereka nekat, udahlah saya daripada anak istri saya tidak bisa makan, lebih bagus ya saya kerja walaupun dia berhadapan dengan maut, berhadapan dengan penyakit yang begitu mengerikan. Mereka nekat aja. Coba lihat tuh sekarang Grab, Gojek ya, ojek-ojek online, mereka udah nggak pikir lagi COVID-19. Yang dipikirkan sekarang ini adalah bagaimana caranya mereka masih berjuang mendapatkan uang untuk makan keluarganya mereka di rumah. Dan kemarin malam saya mendapat rekaman ya dari salah satu ojek online yang membuat saya juga sampai hati saya menangis gitu. Wah, mereka itu sampai nangis karena sudah tidak ada penghasilan seperti biasanya. Si ojek online itu berangkat dari rumah itu tidak makan, dan dia tahu anak istri di rumah pagi itu belum makan. Si ojek online ini berangkat mencari uang untuk mendapatkan uang agar uang itu didapatkan kembali ke rumah agar anak istrinya bisa makan.
itu keadaan hari ini yang belum di lockdown. Kalau nanti ke depan itu di lockdown, apa kejadiannya? Yang ada jadi chaos. Jadi masalah ini nanti semuanya. Maka daripada itu, menurut saya keputusan daripada Jokowi itu sudah sangat tepat sekali. Sangat tepat. Ya, tidak melakukan lockdown. Ya, jadi menurut saya jauh lah dari lockdown itu. Tapi kalau misalnya ada istilah lain yang mungkin itu masih bisa lah. Ya, contohnya gini, membatasin orang masuk ke Indonesia. Jadi dibatasi, tidak boleh masuk lagi. Jadi lockdownnya maksudnya tuh adalah tidak boleh sekarang ini orang dari luar masuk ke Indonesia lagi. Sudah stop. Nah, itu bisa ya kalau menurut hemat saya ya. Dan itu tuh harus dilakukan. Karena kalau tidak dilakukan ini sangat berbahaya sekali. Nah, yang kedua sekarang yang dilakukan apa? Ya sudah, sekarang ini semua ini diupayakan untuk tetap di rumah, diupayakan. Tetap di rumah, tidak keluar. Kalau tidak penting, tidak keluar. Nah, yang ketiga, kalaupun nanti keluar, kita harus bisa membatasi diri. Nah, yang sakit harus di rumah, tidak boleh keluar. Yang sakit, ya, itu harus di rumah. Pastikan, yang sakit itu harus sadar diri, tidak boleh keluar rumah. Kalau dia bisa sadar diri, maka lebih bagus. Yang jadi masalah sekarang ini orang sudah positif COVID-19, tetapi dia tidak tahu. Kalau dia sudah positif, dia tetap keluar rumah. Ini yang menjadi bahaya. Nah, tetap poin yang paling penting, kalau kita keluar rumah harus pakai peralatan. Contohnya masker, itu kita harus pakai. Sehat atau sakit, tetap kalau menurut saya harus pakai masker. Itu menjaga nantinya di luar ada lain hal. Nah, selanjutnya setelah masker, apa yang harus kita lakukan? Menjaga social distancing ini, itu paling penting. 1 meter, 2 meter itu harus dijaga, karena kalau social distancing ini bisa dilakukan dengan baik, maka penyebarannya pun nanti tidak akan cepat seperti hari-hari ini. Social distancing, pemerintah sudah menggalakkan social distancing. Nah, sekarang kita harus tertib. Kita sendiri harus punya satu prinsip, di mana kalau sudah jalan keluar tetap menjaga jarak. Social distancing. Kalau kita tidak bisa disiplin di sini, sulit nantinya kan. Nah, yang ketiga yang jadi masalah apa? Itu kan penularannya lewat droplet. Kalau kita sudah pakai masker, sudah pakai pelindung, itu kan droplet, walaupun nanti mereka akan batuk atau apa, tetap kenanya ke proteksi diri kita sendiri, proteksi yang cover muka ya, atau proteksi dari masker kita. Nah, masalah yang selanjutnya paling penting adalah tangan. Tangan ini kan kita nggak tahu, kita menyentuh benda, barang yang di situ ada droplet yang orang positif COVID-19. Nah, setelah kita tidak sadar, kita tidak sadar masuk ke hidung, masuk ke mulut, masuk ke mata, ini jadi masalah. Nah, dengan adanya masker, dengan adanya pelindung muka, nah kita ini kalau misalnya nantinya memegang satu virus yang ada droplet di meja atau di mana di kursi ini kita pegang, nah kita pada saat mau pegang muka ini kan ada pelindung, jadi kita ingat, oh ini nggak boleh dipegang. Nah, kita harus cuci tangan dulu, kita harus cuci tangan yang bersih, baru berani pegang mata, hidung, dan mulut. Sering-seringlah cuci tangan. Nah, itu paling penting juga. Jadi, kalau itu kita bisa melindungi, kita bisa disiplin, ya, insya Allah itu tidak akan kita tertular. Jaga jarak. Pertama, ya, kalau bisa kita di rumah saja, tidak perlu keluar rumah. Kalau tidak penting, jangan keluar rumah. Itu yang paling penting ya, dan itu sangat sulit pasti. Apalagi kepada orang-orang yang pekerja, yang mereka mendapatkan penghasilan untuk hari ini makan, itu sulit ya. Yang kedua, orang yang sakit harus di rumah, harus disiplin. Tapi kalau misalnya mau keluar, tetap harus melindungi diri sendiri agar diri sendiri tidak terkena COVID-19 dan menularkan kepada yang lain. Nah, itu dengan memakai masker. Kalau saya ada masker, ada pelindung muka lagi. Jadi supaya double fungsinya dia untuk lebih mengamankan. Nah, yang ketiga, social distancing. Tetapi ini harus dijaga jarak 1 meter. Ya. Nah, selanjutnya yang keempat, cuci tangan. Sering-sering kita cuci tangan dan jangan menyentuh muka dengan tangan ini. Menyentuh mata, hidung, dan mulut. Itu hati-hati sekali. Nah, itu yang kita harus lakukan. Kalau semua bisa disiplin, saya yakin ini akan segera lewat. Tapi kalau ini semuanya tidak mau disiplin, repot. Ini akan berkepanjangan. Dan nanti kejadiannya bisa seperti Italia. Yang mati bisa banyak sekali. Ya, di sini mayat, di sini mayat, di sini mayat, di sana. Itu yang jeleknya nanti adalah mental kita yang akan jatuh.
Ya, jadi tetap kita harus jaga kesehatan. Nah, yang terakhir kalau menurut saya ya, imun badan ini harus kita sehat. Imunnya harus bagus. Bagaimana caranya imun bagus? Nah, kalau saya melakukan jam 10 pagi jemur setengah jam matahari. Nah, yang kedua adalah vitamin C, vitamin E, vitamin D itu harus, ya kan, harus diminum setiap hari vitamin ini. Nah, yang ketiga tidur juga harus cukup, ya. Terus 4, makanan yang bervitamin. Makanan semua itu yang vitamin, yang semua itu bisa menjaga tubuh kita ini imunnya bagus. Nah, yang kelima adalah olahraga yang cukup. Yang keenam, jangan dengar berita-berita yang negatif. Ya, jangan dengar berita negatif. Kalau kita dengar berita negatif, di sini di sana sudah mati, di sini meninggal, di sini meninggal mati. Wah, itu repot. Nantinya imun kita akan drop dan akhirnya kita dengan gampang kena virus. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.